Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PowerPoint tentang soal uraian sebagai alat evaluasi belajar. Nah, sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Yunita Nur Hasana dengan NIM 044, kemudian ada Indriski Kamulyatama dengan NIM 060, kemudian ada Randi Jonathan Munte dengan NIM 178. Untuk penyampaian materi kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari soal uraian. Apa sih soal uraian itu? Next. Menurut Arif Aulia Rahman dan Cut Eva Nasriah dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pembelajaran, soal uraian merupakan tes yang menuntut penerima tes mengeluarkan jawaban-jawaban berbentuk uraian baik secara bebas maupun secara bebas, di mana soal berbentuk uraian secara bebas ini peserta memiliki kebebasan dalam menyusun jawaban sesuai pemahaman mereka. Sedangkan pada yang terbatas memberikan beberapa batasan seperti mengharuskan peserta untuk menjelaskan aspek tertentu. Next. Selanjutnya jenis soal uraian menurut Arif Aulia Rahman dan Cut Eva yang pertama yaitu uraian secara bebas. Di mana jawaban jawaban uraian peserta didik yang menuntut kemampuan peserta didik dalam menyusun, mengorganisasikan dan merumuskan jawaban menggunakan kata-kata sendiri serta mampu mengukur kecakapan peserta peserta didik untuk berpikir secara tinggi. Uraian terbatas yaitu mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan hubungan sebab akibat, menerapkan suatu prinsip atau teori, memberikan alasan yang relevan, merumuskan hipotesis, membuat kesimpulan, serta menjelaskan suatu prosedur dan sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik dari soal uraian. Ada empat. Yang pertama, bentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. Yang kedua, bentuk pertanyaan atau perintah itu menuntut kepada penjawab soal untuk memberikan penjelasan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, membedakan dan sebagainya. Yang ketiga, jumlah butir uraiannya terbatas yaitu berkisar 5 sampai dengan 10 butir. Alasannya karena jumlah soal uraian dibatasi hingga 10 butir untuk memastikan bahwa tes tetap fokus dan dapat dikelola dengan baik, baik dari sisi waktu pengerjaan maupun evaluasi. Karena soal uraian membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dijawab dan jumlah yang terbatas memungkinkan peserta didik untuk memberikan jawaban yang lebih mendalam dan terperinci tanpa merasa terburu-buru. Nah, karakteristik yang keempat, pada umumnya butir-butir soal uraian diawali dengan kata-kata uraikan, mengapa, terangkan, jelaskan, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada keunggulan soal uraian, ada empat, yaitu yang pertama, bagi guru menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama karena pada soal uraian, soalnya hanya sekitar 5 sampai 10 soal. Yang kedua, si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi pikiran dan hati dan buah pikiran mereka. Yang ketiga, melatih mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Karena pada soal uraian, siswa diminta untuk memberikan pendapat-pendapat mereka ataupun pikiran-pikiran yang yang ada di pikiran mereka. Yang keempat, lebih ekonomis, hemat karena tidak memerlukan kertas terlalu banyak untuk membuat soal tes dan dapat didiktekan atau ditulis di papan tulis. Next. Selanjutnya ada kekurangan soal uraian. Ada tiga, menurut Arif Aulia dan Cut Eva. Yang pertama, kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Pada soal uraian hanya karena soalnya hanya sedikit, jadi
topik-topik yang dibahas dalam soal tersebut juga tidak sepenuhnya dipertanyakan, sehingga ada beberapa topik yang tidak terdapat pada soal, sehingga pengetes tidak dapat mengetahui kemampuan siswa yang sebenarnya. Yang kedua, kemungkinan jawaban dari keterangan sifat menyulitkan penjelasan pengetesan dalam skornya. Yang ketiga, tingkat reliabilitasnya relatif lebih rendah dibandingkan tes pilihan ganda. Dan reliabilitas yang rendah bergantung pada penskor tes atau inter-retest reliability, di mana inter-retest reliability adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana dua atau lebih penilai eh, itu konsisten dalam memberikan nilai atau skor. Next. Selanjutnya yaitu kaidah penulisan dalam soal uraian, yaitu ada tiga, yaitu materi, konstruksi, dan juga bahasa. Next. Nah, yang pertama materi. Hal yang perlu diperhatikan dalam artikel yang berjudul Aspek Bahasa dan Konstruksi Butir Soal Evaluasi pada Buku Tematik Kelas 3 Sekolah Dasar yang ditulis oleh Sulis Setiawati dan Mary Lapasau. Yang pertama, soalnya itu harus sesuai dengan indikator. Jadi, misalnya indikatornya itu menyelesaikan peserta didik dapat menyelesaikan eh, masalah soal masalah sistem persamaan linear dua variabel. Berarti materinya ya harus mengenai sistem persamaan linear dua variabel gitu. Kemudian batas pertanyaan dan jawabannya itu harus jelas. Jadi ruang lingkupnya itu juga harus jelas. Kemudian isi materinya itu harus sesuai dengan pengukuran. Misalnya mau mengukur matematika, berarti kompetensi yang ditanyakan itu matematika, bukan kompetensi yang lainnya. Kemudian yaitu materi yang ditanyakan itu harus sesuai dengan jenjang. Misalnya untuk mengukur SMP, berarti materi yang diberikan itu harus materi SMP gitu. Next. Kemudian konstruksi. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama, rumusan kalimat soal itu harus menggunakan kata tanya yang menuntut peserta didik itu untuk menuntut untuk jawaban terurai. Misalnya, mengapa, hitunglah gitu. Contohnya, hitunglah volume dari tabung yang jari-jarinya itu 21 dan tingginya 25 sehingga jawabannya itu akan merupakan jawaban terurai gitu. Kemudian petunjuk yang diberikan pada soal itu harus jelas. Misalnya kerjakan soal-soal di bawah ini secara urut gitu. Kemudian pedoman persekoran itu harus dibuat segera setelah soalnya itu ditulis. Kemudian apabila soal tersebut itu terdapat seperti tabel, gambar, grafik, dan peta, itu harus disajikan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan juga eh, makna yang berbeda. Jadi eh, pe penjawab soalnya itu tidak kebingungan begitu. Next. Kemudian yaitu dari segi bahasa. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama, rumusan butir soal itu menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Jadi hindari penggunaan bahasa atau kalimat yang terbelit-belit sehingga susah dipahami oleh peserta didik. Kemudian rumusan soalnya itu tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta didik dan kemudian rumusan soal tidak menggunakan kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Jadi soalnya itu harus benar-benar jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi penjawab soal. Kemudian, butir soal itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga rumusan soal itu harus mempertimbangkan segi bahasa dan budaya. Jangan menggunakan bahasa yang hanya berlaku setempat. Gitu. Next. Kemudian yaitu bobot penilaian. Bobot penilaian ini merupakan nilai yang diberikan untuk menggambarkan tingkat kedalaman dan kompleksitas butir soal. Nah, bobot antar soal uraian ini tergantung kompleksitas dari jawaban dan tergantung dari kedalaman materi setiap butir soal. Jadi, apabila kompleksitas dari jawaban dan kedalaman materi setiap butir soalnya itu
lebih sulit, maka nanti bobotnya itu akan lebih tinggi gitu. Kemudian ada bobot antar bentuk soal. Nah, apabila dalam satu instrumen tes itu terdapat lebih dari satu bentuk soal, maka perlu dilakukan pembobotan antar bentuk soal. Misalnya, eh, USBN IPA itu terdapat soal pilihan ganda dan urean. Jadi terdapat 35 pilihan ganda dan juga 5 urean. Jadi bobot dari 35 pilihan ganda itu bobotnya 70% dan juga bobot dari 5 soal urean itu 30%. Next. Kemudian ini ada rumus perhitungan nilai bila bobot antar soalnya itu berbeda. Jadi nilai tiap soal itu sama dengan skor perolehan peserta didik dibagi dengan skor maksimal tiap butir soal dikalikan dengan bobot. Nah, untuk mengetahui nilai akhir dari tes uraian ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai tiap soal sehingga eh, hasil jumlahnya itu merupakan nilai akhir dari tes uraian tersebut. Next. Nah, jadi di sini ada contoh perhitungan nilai bila bobot antar soal berbeda. Nah, jadi di sini soal 1 sampai soal nomor 4 itu bobotnya berbeda-beda dan skor maksimumnya juga berbeda-beda. Nah, contohnya di sini semisal di nomor 1 siswa itu mendapatkan skor perolehan itu 2. Jadi, berdasarkan rumus yang tadi, cara menghitungnya adalah skor perolehan dibagi dengan skor maksimum dikali bobot. Jadi 2/4 dikali 30. Nanti hasilnya adalah 15 pada nilai perolehan ini. Nah, kemudian nantinya nilai perolehan ini dijumlahkan semua. Jadi 15 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 30 sehingga nanti nilai perolehan akhir dari siswa itu 75. Nah, kemudian tadi kan kita sudah tahu rumus perhitungan bila bobot antar soalnya itu berbeda. Nah, ada juga soal uraian yang bobot antar soalnya itu sama. Contohnya seperti kita ketika pada sekolah dasar dulu, biasanya kita itu diberikan soal uraian yang bobot antar soalnya sama. Nah, untuk menghitung soal yang seperti ini, rumusnya itu jumlah soal benar per total soal dikali nilai maksimum. Di sini ada contoh, semisal guru itu memberikan 10 soal uraian, di mana ada seorang siswa yang bisa mengerjakan 8 soal dari 10 soal itu dengan benar. Jadi cara perhitungan nilainya itu 8 per 10 dikali 100 sama dengan 80. Ini kenapa dikali 100? Karena 100 itu nilai maksimum dari nilai nilai soal keseluruhan uraian itu. Nah, kemudian ini ada contoh kisi-kisi untuk soal uraian pada kelas 9 materi keliling dan luas lingkaran. Nah, di sini siswa diberikan soal di mana dia diminta untuk mencari luas taman yang ditanami bunga seroja dan bunga kana. Nah, di sini juga ditampilkan ada diagram lingkaran. Nah, ini ada pedoman penilaian untuk soal tadi. Di sini ada kunci jawaban dan ada skor. Di sini skor maksimumnya itu 3. Jadi, bila siswa itu cuma bisa menjawab dengan luas taman sama dengan pi kali r kuadrat, maka dia hanya mendapat skor 1. Tapi bila siswa bisa meneruskan langkah jawabannya hingga ke R sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7, sehingga menemukan R sama dengan 154 meter persegi, maka skornya ditambah 1. Jadi total skornya tadi 2. Tapi bila siswa itu bisa meneruskan lagi sampai ke luas satu bagian taman sama dengan 38,5 meter persegi, maka dia mendapat skor maksimum yaitu 3. Nah, ini merupakan referensi yang kita pakai dalam membuat PPT ini. Nah, bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, sekian saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.